Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rinoto, masih di channel istri saya, Bu Siti Mahmuda. Video kali ini kita buat berdasarkan pertanyaan teman kita di YouTube, yaitu Mas Berton Hotua. Mas Berton Hotua menanyakan di video kita sebelumnya, yaitu video yang judulnya Cara Sehat Fisik dan Psikis dengan memetik sayuran organik berwarna di pekarangan rumah. Pertanyaannya, Mas mau tanya Pak, bagaimana hasil panen menggunakan komposti? Ya, komposti yang kita buat kemarin. Saya baru akan gunakan besok, katanya begitu. Oke, secara umum kita tidak bisa memastikan hasil atau efek dari penggunaan atau aplikasi komposti sebagai pupuk organik cair ke sayuran. Namun kami akan jelaskan dengan melihat kenyataan ini. Ini adalah sayuran yang kita petik, sesim, dari pekarangan rumah. Ini kita rencana akan dijual di warung, kebetulan ini warung kecil-kecilan. Jadi bisa dilihat dari sayuran ini yang kita petik, subur, hijau. Itu salah satu penyebabnya adalah disiram menggunakan komposti. Namun kita tidak bisa menjawab secara khusus ya tentang pengaruh komposti sebagai pupuk cair untuk berkebun sayuran organik. Karena apa? Karena aplikasi pemupukan di kebun kita itu menggunakan beragam atau bermacam-macam jenis pupuk organik ya, kita kombinasikan. Jadi kita tidak bisa membandingkan satu-satu. Dan kami tidak mengkhususkan membuat satu tanaman disiram dengan satu ini, pupuk ini, satu tanam lagi disiram dengan pupuk yang ini, satu tanaman lagi dipupuk dengan pupuk ini. Kami tidak membuat seperti itu. Kenapa? Karena memang bertani secara organik itu atau berkebun secara organik itu unik ya, unik. Berbeda dengan kalau berkebun secara konvensional. Konvensional itu dilakukan dengan menggunakan pupuk yang kimia buatan, sintetis ya. Jadi di pupuk kimia buatan itu kandungan nutrisinya, kandungan N, kandungan P, dan kandungan K itu bisa ditakar. Jadi kebutuhan lahan berapa hektar, kebutuhan tanaman berapa buah, itu bisa dihitung takarannya untuk pupuknya. Karena memang kandungannya bisa ditakar. Berbeda dengan organik, organik tidak bisa ditakar. Selain tidak bisa ditakar, karena memang kandungannya juga kita tidak tahu. Yang jelas di semua bahan atau pupuk organik itu sudah mengandung unsur lengkap, unsur hara mikro dan makro. Ada NPK juga yang utama. Tapi tidak bisa diukur, tidak bisa diketahui. Oleh karena itu, maka penggunaannya kita kombinasikan. Jadi dari berbagai macam jenis pupuk seperti pupuk kandang, kompos, kemudian mol, dari keong mas, buah-buahan, sayuran, kemudian rendaman sabut kelapa, air kelapanya juga, kemudian air lindi, kemudian komposti, kemudian apa saja yang ada di sekitar kita yang bisa kita gunakan menjadi pupuk, itu kita masukkan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk antisipasi manakala kita berikan hanya 1-2 jenis saja, itu unsurnya ada yang kekurangan. Maka kita kombinasikan, semuanya kita berikan. Bergantian ya, bergantian. Mungkin 3 hari sekali atau 1 minggu sekali, kadang bahkan 2 hari sekali, bergantian. Sehingga apa? Sehingga unsur yang dibutuhkan oleh tanaman, nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman itu akan terpenuhi dari bermacam-macam jenis pupuk yang kita aplikasikan ke tanaman, ke media tanam. Begitu alasannya. Ya, kita langsung saja praktekkan apa yang akan kita lakukan dengan komposting ini. Kita ambil ini, coba bisa di zoom. Ini gelembungnya, gelembung buih-buihnya udah banyak sekali. Kita akan gunakan, kalau di luar sana bahkan komposti ini tanpa dicampur air lagi, langsung disiram. Karena apa? Karena banyak adalah komposnya paling 1-2 genggam. Kemudian yang selebihnya adalah air sumur, sehingga sudah tidak begitu pekat. Berbeda dengan air lindi. Kalau air lindi itu sangat-sangat pekat, jadi perlu kita encerkan lagi. Kalau komposti ini sudah 90% itu air sumur. Jadi kalau dulu yang saya lihat itu langsung aplikasi. Tapi kita akan gunakan 2 gayung saja untuk 1 ember ini. Kita ambil 2 gayung. Nah, ada yang tanya,
Bagaimana dengan ampasnya? Ampasnya kita gunakan saja semuanya. Kita gunakan untuk siram saja. Semuanya kita masukkan ampasnya. Oke, kita ambil 2 gayung kompostinya beserta ampasnya. Kan ampas ada yang di atas juga, ada yang di bawah. Kemudian ada yang tanya lagi, bagaimana kalau lebih ya, setelah 3 hari? Kan kemarin di video dibuat selama 3 hari. Bagaimana kalau lebih? Kalau lebih dibiarkan saja di sini. Ada yang komentar katanya kalau dibiarkan di aerasi ini selama 7 hari, maka bakteri yang ada di dalam sini dia akan menangkap nitrogen dari udara. Jadi semakin lama itu kandungan nitrogennya akan semakin banyak. Karena aktivitas bakteri menangkap nitrogen, ada beberapa jenis bakteri yang bisa menangkap nitrogen dari udara. Jadi kandungan nitrogennya akan semakin banyak. Itu selama 7 hari. Tapi biasanya kalau 1 ember seperti ini kita gunakan rutin, nggak sampai 7 hari habislah. Kalau untuk siram 2-3 hari sekali, kalau tanamannya banyak lagi. Kalau tanamannya sedikit ya memang nggak habis sih. Tapi kan bisa kita gunakan untuk siram buah-buahan dan lain sebagainya ya. Bisa tanaman hias, bisa tanaman apa saja yang ada di sekitar rumah kita. Kemudian akan kita tambahkan tadi ini kompostingnya 2 gayung. Kita akan tambahkan air lindinya setengah gayung saja. Oke. Karena air lindi ini sangat-sangat pekat, jadi kita gunakan setengah gayung saja. Oke, kita akan langsung ke tempat penyiraman. Oke, kita langsung saja akan gunakan untuk siram kembang kol ini. Kebetulan kita ada punya kembang kol yang sudah mulai berbuah. Dan ini ada beberapa pohon dan nampak sudah terlihat 4 yang sudah berbuah. Ini air kita tidak penuh, paling 90% dari ember ini. Karena tadi kita sudah dapat air kompostinya. Kita masukkan saja. Ini kompostinya beserta dengan ampasnya ya. Kita ambil dengan ampasnya. Oke. Warnanya kayak teh coklat. Ya, kecoklatan, merah kecoklatan. Oke, sebelum kita siram, kita akan tambahkan dulu pupuk kandang. Tadi seperti yang saya jelaskan tadi. Ini kita punya pupuk kompos. Ya, kita sebelum siram kita akan tambahkan pupuk kandang juga. Jadi itulah yang tadi saya sampaikan bahwa kita gunakan pupuk itu kombinasi. Jadi semua pupuk yang kita miliki kita aplikasikan. Jadi tidak ada spesialisasi atau tidak ada kekhususan menggunakan kompostis saja atau menggunakan pupuk kandang saja atau menggunakan ini saja, walaupun itu untuk uji coba. Kenapa? Prinsip dari bertani organik itu adalah memanfaatkan bahan-bahan yang ada. Kita tidak bisa menakar seperti tadi saya sampaikan. Manakala kita aplikasikan semua bahan yang ada di sekitar kita, maka kita akan mendapatkan sayuran yang nutrisinya itu beragam. Ya. Kita ingin mendapatkan sayuran yang nutrisinya beragam, zat gizinya beragam, vitaminnya beragam. Nah, itu bisa diperoleh dari apa yang kita berikan, makanan tanaman, yaitu pupuk. Kalau pupuk yang kita berikan itu beragam, otomatis nutrisi atau kandungan dari hasil panennya itu juga akan ikut beragam. Itu yang kita akan capai, itu yang kita inginkan. Jadi hasil panennya itu berkualitas, baik dari bentuknya, kemudian dari nilai gizinya atau kandungan gizinya juga. Ya, itu. Jadi seperti tadi Mas Berton ya, ini jawaban kami bahwa kami tidak melakukan pengkhususan penyiraman tanaman dengan salah satu jenis pupuk yang kita buat, tapi kita aplikasikan semua. Apa yang kita miliki kita masukkan semua. Oke, langsung saja kita akan masukkan pupuk kandangnya. Jadi setiap tanaman ini kalau bisa itu rutin seminggu sekali itu kita tambahkan 1 genggam. Rutin seminggu sekali kita tambahkan 1 genggam. Nah, 1 atau 2 lah. Karena ini lama tidak ditambah, maka kita kasih 2. Nah, seperti ini. Ini juga. Nah. Selain untuk menutup akar, biasanya kalau disiram medianya itu ada yang hanyut kena air siraman sehingga akar tanaman biasanya akan terlihat. Oleh karena itu, pemupukan ini tujuannya juga untuk menutup akar tanaman. Nah, setelah ditutup dengan pupuk kandang seperti ini, kemudian kita siram dengan menggunakan komposti ini. Jadi
apa ya, semuanya itu saling mendukung, saling membantu dalam proses menyuburkan tanaman. Kita kasih satu gayung. Ini juga. Yang sebelah sini. Oke. Bisa terlihat. Ini juga. Iya. Ini kita lihat bunga kolnya yang sudah mulai muncul. Kabar baiknya di sini. Ini nggak tahu kenapa ini ujungnya kok apa? Ada yang kering-kering itu ujung daunnya. Ini sudah mulai muncul, yang baru saja muncul ini. Bisa lihat. Ya, di dalam. Dan ini yang besar, itu udah ulat apa ya? Oh, bukan, daun. Ini yang udah besar. Ya. Besar sekali ya. Udah hampir satu telunjuk. Kemudian ada lagi di sana, ada 2. Ya, demikian tadi sedikit info, sekilas info tentang aplikasi pupuk organik ke tanaman atau sayuran kita yang ada di sekeliling rumah. Jadi sekali lagi Mas Berton, bahwa kita tidak bisa secara khusus melaporkan hasil dari penggunaan komposting, namun yang jelas tetap ada pengaruhnya dari komposting yang kita gunakan, komposting yang kita buat, lalu kita gunakan untuk menyiram tanaman, itu pasti ada pengaruhnya. Ya memang kalau berkebun organik itu tidak ada yang pengaruhnya itu besar kayak menggunakan pupuk kimia buatan sintetis, yang kalau kita aplikasi pagi, besok paginya itu sudah terlihat hijau. Jadi kalau organik itu biasanya agak lambat. Makanya aplikasinya kita lakukan rutin dan beragam sehingga efeknya akan bagus. Jadi intinya kita memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita yang gratisan ya, yang tersedia saja, yang tersedia dan gratis. Seperti misalnya ini beda lagi, bahan gratisan yaitu puing bangunan atau bongkaran bangunan, ada batu bata bekas, kemudian kita gunakan sebagai raised bed baru. Ukurannya 1 kali nanti sekitar 4 meter lah. 1 kali 4 meter. Ini tanaman kangkung yang ada di dalamnya nanti akan kita bongkar, kita cangkul ulang, kita tambahkan pupuk kandang, arang sekam kita lagi bakar di sebelah timur sana. Kemudian jerami padi yang sudah membusuk juga. Oke teman-teman semua, mudah-mudahan video kali ini ada sesuatu yang bisa kita ambil, ada sesuatu ilmu yang bisa kita manfaatkan dalam berkebun organik di pekarangan rumah. Seperti biasa, jangan lupa para pemirsa untuk klik like, komen ya, tuliskan saran, kritik, bimbingan, masukan apa saja kepada kami supaya nanti kedepannya kami lebih baik lagi. Kemudian pada para pemirsa yang baru saja nonton, silahkan diklik subscribe, di bawah ada, di akhir video ada untuk berlangganan gratis video kami selanjutnya tentang bagaimana kami mengelola pekarangan rumah menjadi sumber makanan yang sehat bagi keluarga, tentang bagaimana kami mengelola bahan-bahan organik yang ada di sekitar kita menjadi pupuk organik yang sangat bagus untuk tanaman kita juga, sehingga tanaman atau hasil sayuran yang kita peroleh itu sehat dan menyehatkan, sehat dan menyehatkan ya, seperti itu. Oke, terima kasih sudah nonton, selamat pagi, selamat berlibur di akhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.